Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang metode post dan get pada PHP. Nah, form pada PHP mempunyai dua metode pengiriman data, yaitu get dan post. Jadi dengan menggunakan metode get, maka nilai variabel yang dikirimkan ke server melalui URL pada address bar browser. Sedangkan metode post itu ya, dia mengirimkan nilai variabel ke server secara terpisah, sehingga nilai variabelnya tidak terlihat. Nah, pertanyaannya, kapan kita menggunakan get, kapan kita menggunakan post? Kan keduanya sama-sama metode untuk mengirim data gitu ya. Penggunaan get digunakan itu pada saat data yang kita kirimkan itu tidak bersifat sensitif. Nah, misalnya adalah username ataupun password. Nah, karena metode get ini, nilai yang kita kirim, parameter itu, dia akan ditampilkan di URL gitu ya. Jadi itu sangat berbahaya. Nah, sedangkan post itu adalah kebalikannya. Itu adalah dia boleh mengirimkan data yang bersifat sensitif. Misalnya adalah misalnya adalah username dan password. Karena dia tidak akan ditampilkan pada URL. Nah, penggunaan metode post ini biasanya digunakan yaitu untuk mengirim data yang bersifat sensitif ya. Misalnya tadi kebalikan dari get ya, yaitu bisa username dan password, karena data yang dikirim itu tidak ditampilkan di URL. Nah, gitu ya. Kemudian juga biasanya para developer lebih memilih metode post untuk mengirimkan data ke form gitu ya, data form. Nah, itu ya. Kemudian untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan bagaimana penggunaan metode post dan mana penggunaan dari metode get. Oke, sekarang kita buka Sublime ya. Akan kita contohkan penggunaan dari metode get ya, teman-teman. Oke, di sini kita buat namanya form. Kemudian kita simpan. Di sini kita buat sebuah folder, kita buat namanya adalah kirim saja. Oke, udah sudah ada kirim. Ini kita rename metode kirim gitu ya. Oke, di sini formnya jangan lupa ekstensinya adalah PHP. Oke, nah ini. Nah, form ini adalah untuk data inputannya ya, teman-teman. Berarti untuk form ini kita adalah menggunakan HTML ya, HTML. Nah, langsung saja di sini form. Nah, kemudian di sini jangan lupa kita buat metodenya. Di sini adalah get. Nah, kemudian di sini actionnya. Nah, ini kita buat saja proses.php. Nanti filenya akan kita buat ya. Nah, di sini baru kita buat sebuah label ya, barangkali ya. Label kita buat saja siapa nama Anda. Kemudian kita buat sebuah input. Nah, input ini tipenya adalah teks ya. Tipenya adalah teks. Kemudian name-nya ini kita buat saja nama. Kemudian kita buat juga placeholder ya. Masukkan nama Anda gitu ya. Nama Anda. Nah, baru di sini kita buat button. Tipenya adalah submit. Baru di sini kirim gitu ya. Oke, kita simpan. Ini metodenya get ya. Kemudian kita buat
aksinya ataupun prosesnya ya. Kita new file, kemudian namanya adalah proses, kita save, jangan lupa titik php. Nah ini, ini ya teman-teman. Oke, kemudian nah, di sini kita buat variabelnya nama kamu gitu ya. Kemudian, kemudian di sini kita buat metodenya adalah get gitu ya. Nah, variabelnya apa? Nama. Nah, baru di sini kita tampilkan ya, apa namanya, echo ya. Nama Anda adalah, berarti di sini adalah string nama kan gitu ya, nama kamu ya, nama kamu. Nah baru di sini kita buat saja barangkali poll ya di sini ya. Gini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita jalankan ya. Jangan lupa aktifkan web servernya ya, SMTP-nya. Kemudian, oke, sekarang kita jalankan localhost metode kirim. Nah ini ya, kemudian kita form. Nah ini kita buat, misalnya namanya, kemudian kita kirim. Nah ini ya teman-teman, yang disebut dengan URL tadi. Nah jadi ini ya teman-teman, kalau kita menggunakan get, jadi parameter yang kita kirim itu akan ditampilkan di URL-nya gitu ya. Nah itu kendalanya, misalnya kalau kita ini adalah password gitu kan, misalnya sekian gitu ya, dia akan ditampilkan juga gitu. Nah kekurangannya lagi, data ini bisa dikirim, bisa dirubah gitu ya dari URL ini, misalnya berubah juga dia gitu. Nah itu adalah metode get ya. Nah kalau metode post gimana ya, cukup kita gantikan saja ini post gitu ya. Kemudian pada variabelnya tadi di form juga kita ganti, ini adalah metode post. Kemudian kita simpan. Kemudian kalau kita coba refresh, kita buka nih form, kemudian kita ketikkan misalnya nama. Kalau kita kirim, nah ini teman-teman, jadi pada URL-nya itu tidak ditampilkan gitu. Sebetulnya ada ditampilkan kalau kita buka di F12 ya. F12 di sini, misalnya di network ya, di network. Sebentar ini saya kirim. Sini ya proses. Nah, di sini ada metode post. Di sini namanya adalah 200 ya, 200 ini oke. Nah, kalau kita lihat lagi di preview ini ya, previewnya. Oke, jadi ini ya, kalau kita lihat lagi di payload, nah jadi ini data yang dikirim. Contohnya misalnya kita buat di sini, misalnya Andi gitu ya teman-teman. Oke, kemudian URL proses, nah ini ya Andi, jadi kelihatannya di sini. Nah ini ya barangkali penggunaan metode post dan get saat kita mengirimkan data gitu ya. Jadi perbedaannya sudah terlihat ya di sini ya. Kalau menggunakan get itu kan tadi
nilai parameter ini akan tampil di URL-nya, sedangkan metode post itu tidak ada ditampilkan gitu ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu video tentang metode dan get ini. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.